Jadi sebenarnya kalau dampak utama atau harapan utama kita terhadap keberhasilan MBG ini adalah perbaikan status gizi kan gitu ya. Tapi kan perbaikan status gizi nggak bisa diukur dalam waktu pendek, apalagi kalau penerima manfaatnya adalah anak usia sekolah yang memang pertumbuhannya itu kan laten, tidak terlihat tapi dia terus bertumbuh. Nah oleh karena itu yang bisa kita ukur itu adalah dari proses yang terjadi. Nah proses ini kita bisa nilai dari adalah apakah standar gizi yang sudah ditentukan di pusat itu sudah dijalankan belum oleh pelaksananya dan sudah diterima belum makanan sesuai standar itu oleh penerima manfaat. Kalau itu sudah berhasil dilakukan, berarti kita sudah bisa katakan sebenarnya program MBG secara proses sudah berhasil karena target gizinya dapat, kemudian anak pun menerima manfaat itu kan gitu ya. Nah tapi memang kita nggak bisa tutup mata ya seperti yang dikatakan tadi bahwa suatu program besar gitu ya, kalau seandainya tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan kemudian program itu baru gitu ya, itu pasti ada risiko-risiko seperti tadi. Nah itu kan akan menggugurkan manfaat baik yang kita harapkan, benar nggak sih? Jadi ketika kemudian dananya dipakai untuk hal lain, kemudian program tidak berjalan, konsep dasar untuk perbaikan nggak bisa terjadi dong, karena harusnya maka itu sampai gitu ya. Nah, tapi namun demikian saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini kan disparitasnya tinggi. Jadi setiap ada satu kejadian pada satu wilayah tidak bisa serta-merta menggambarkan semua yang terjadi kan gitu. Jadi ketika ada bagian yang mengatakan bahwa wah tidak sesuai standar gizi misalnya, tapi ada bagian lain yang mengatakan sangat sesuai standar gizi, maka kita bisa melihat yang tidak sesuai menjadi pembelajaran, yang sesuai itulah yang kemudian menjadi contoh untuk berikutnya. Jadi sekali lagi saya katakan untuk proses kita sudah bisa lihat bahwa sudah banyak yang menerima sesuai dengan standar yang ada begitu.